Baik, perkenalkan nama saya Glenn Raja Gestoros dengan NIM 11S23024. Di sini saya akan menjelaskan proyek utama di mana eh, membuat aplikasi ataupun mau aplikasi mobile di mana kali ini menerapkan implementasi backend yaitu API. Nah, di sini karena saya sudah mengerjakan backendnya di IntelliJ, dia menggunakan Kitor dan saya sudah mendeploynya di mana saya membuat linknya di sini. Kenapa saya buat di sini? Karena untuk yang dari Delcom tidak berhasil, jadi saya pakai MV dan saya coba perbaiki juga di app kontainernya. Baru berhasil aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. eh saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi data survei dan angkasa, di mana user bisa menambahkan objek-objek dan menjelaskan apa sih ini nama nama dokumen yang dikirim, deskripsi ataupun detail, lalu manfaat dan fakta menariknya itu bagaimana. Nah, untuk pertama ini manifest Android XML ini merupakan konfigurasi utama aplikasi Android. Di sini bisa menjelaskan activity seperti main activity, izin aplikasi, dan fitur-fitur lainnya. Nah, di sini ada mengatur temanya, terus juga dia mengatur izin menggunakan internet, lalu apakah dia bisa membackup data-datanya, apakah eh, tampilan launch modenya itu bagaimana, apakah single task atau bagaimana. Lalu juga di sini di dibuat juga kategori untuk kategori launchernya gimana. Lanjut ke folder helper. Di sini kelas-kelas pembantu untuk berbagai fungsi umum, di mana helper ini menampilkan dialog ataupun pesan notifikasi kepada pengguna. Nah, bisa dilihat pesan-pesannya ada error, ada info. Nah, kalau error ini ada apakah dia berhasil yaitu error, kedua sukses. Lalu untuk info seperti info, lalu ada warning juga. Nah, di sini bisa kita lihat booleannya bisa terlihat atau tidak. Kita atur tipe informasi bagaimana, lalu eh, kita buat message dalam format string, lalu kita buat sebuah objek alert helper di mana dia akan menampilkan kondisi saat ini dan dia akan mutable, tipenya alert type dan string. Kita buat apakah bisa terlihat, yaitu kita buat true, tipenya tipe, message message. Lalu kita buat dismiss di mana kondisi saat ini atau itu akan di copy dan dia tidak kelihatan. Lanjut ke console helper. Console helper ini menyimpan konstanta aplikasi seperti base URL, backend, ataupun kunci API. Nah, ini seperti dia yang akan mengarahkan ke beberapa bagian. Apakah dia home, profile, sales style body, menambahkan datanya. Lalu di sini dia yang menentukan detailnya juga. Sini juga bisa mengeditnya. Nah, lanjut ke road helper. Road helper ini bisa dilihat mulai navigasi antar halaman ataupun screen di aplikasinya. Nah, kita bisa lihat ada nav controller, destination, lalu remove backstage, lalu pop up to. Nah, sini ada sebuah kondisi jika remove backstage-nya itu controllernya itu akan menavigasi di mana jika tidak ada yang muncul ma- maka eh, pop up tool-nya itu nol. Jika kondisi lainnya itu dia akan true juga. Lalu kondisi lainnya dia akan launch single top. Nah, kita akan buat fungsi kembali di mana nav controller dia akan pop yaitu mengurangi. Lalu suspend helper di sini
Untuk suspend helper dan tools helper ini fungsi-fungsi pendukung lain. Ini lebih ke asynchronous, yaitu menggunakan urutan ataupun urutan. Nah, untuk suspend helper ini ada enum kelas di mana number type yaitu success, error, dan info yang tadi. Lalu kita buat suspend fun, save API call, di mana parameternya API call, response message, dan response message. Ini ada try and catch, di mana dia akan memanggil API-nya. Jika hostnya tidak diketahui, maka dia akan menampilkan eh, pesannya error, koneksi internet tidak tersedia. Jika soketnya habis waktunya, dia akan menampilkan pesan error, koneksi terputus dari koneksi timeoutnya. Nah, kalau hal yang lain, jika API call-nya gagal, maka terjadi kesalahan yang tidak terduga, pesan errornya. Lalu kita buat suspend fun, snow snack bar, di mana kita buat sebuah pesan juga, di mana sukses itu centang, error itu hilang, dan info rupiah. Lalu untuk tools helper, nah, tools helper kita buat sebuah function di mana akan mengambil eh, gambar ataupun link gambarnya. Nah, di sini kita akan mengambil eh, lokasi dari foto profilnya, dan juga ini kita buat function untuk meminta eh, text body-nya. Lalu kita buat function URI to multipart, di mana berisi konteks URI part name. Nah, bagian-bagiannya itu file, kita akan meminta filenya, lalu mengembalikan multipart body, isinya nama bagian namanya, dan dia akan jam. Lalu kita buat function URI to file, yaitu kita buat sebuah file value file, di mana dari upload sama temporary konteks catch there, lalu dia akan inputnya itu akan di copy. Lalu di folder modul dan isi celestial body modul, ini definisi modul untuk injeksi ketergantungan, misalnya menggunakan dagger, health, ataupun menggunakan instance dari repository, service, dan vModa. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada dagger, ada health. Nah, di sini kita buatlah sebuah objek celestial body module, di mana kita buat function provide celestial body container ataupun wadahnya, di mana dia akan mengembalikan celestial body app container. Nah, kita buat provide, di mana kita membuat function body repository, dia akan mengembalikan kontainernya. Lanjut ke network. Nah, network ini lapisan-lapisan yang menangani komunikasi dengan server. Misalkan di sini ada celestial body, ini subpaket khusus untuk fitur-fitur benda langitnya. Nah, di data berisi celestial body dan respon profile, ini data transfer objek atau memodel data yang digunakan untuk meletakkan respon JSON dari server menggunakan objek call-lain. Nah, ini berisi aplikasi interface dan implementasi untuk memanggil objek call-lain. Nah, bisa dilihat di sini ada respon class bodinya. Nah, lanjut di sini ada data class di mana ID, nama, deskripsi, manfaat, fakta menarik, lokasi gambar, keyboard kapan, dan update dan terakhirnya kapan. Ini ada respon profile, datanya username, nama, tentang. Nah, lanjut ke service. Nah, di service ini
berisi antar muka ataupun implementasi untuk memanggil API-nya. Seperti di API Service. Ini mendefinisikan fungsi GET yang biasanya menggunakan library seperti Retrofit. Nah, ini akan mencari lokasi dari ID, nama, deskripsi, manfaat, dan fakta menarik, dan multipart body-nya. Lalu di sini ada bagian delete juga, dan dia akan menghapus. Lalu, nah, di app container, di sini ada sebuah private trust all search, di mana dia akan mengecek client trusted, cek servernya, dan mengambil eh, isu yang diterima. Lalu ada SSL context, dia akan mengembalikan nilai trust all search. Lalu ada juga logging interceptor, di mana level dari build config-nya yang di debug. Selanjutnya di repository. Di style body repository dan ini pola kontrol. Ini input. Inilah logika pengembalian data dari API dipusatkan sehingga view model tidak perlu tahu di mana sih data itu berasal. Nah, di sini kita ambil API service-nya, ambil profilnya, kita ambil get all style body, dan akan mengirimkan style body-nya, nama, deskripsi, manfaat, atau menarik filenya. Ini request body, multipart body juga. Nah, di sini lebih ke logikanya sih. Ada direct juga, ada put ataupun mengubah datanya sebuah function. Ada juga function untuk mengambil data-datanya. Ya, begitulah. Nah, sini ada container. Interface ini value body repository. Kita lanjut ke data response message. Ini menampilkan sebuah pesan di mana dia akan menampilkan status pesannya apa dan datanya apakah kosong atau tidak. Selanjutnya di bagian UI ini ada komponen. Nah, komponen ini adalah seperti struktur ataupun bagian yang bisa digunakan kembali. Misalkan tampilan loading. Misalkan tampilan loading login atau baru launching aplikasi, berpindah fitur aplikasi, ataupun mengirimkan suatu data. Jadi tidak perlu lagi dari awal, tinggal memanggilnya kembali. Nah, di screen ini, inilah fitur ataupun tampilan pertama yang akan dilihat. Nah, untuk tampilannya di sini bisa teman-teman lihat ada kolom, ada box, ada button of komponen, ada lazy column, ada card juga di sini, teksnya bagaimana, composable juga dipakai sini, review juga ada, lalu ada add screen yaitu menambahkan datanya. Di sini singkat saja kita panggil sebuah function untuk menambahkan datanya, lalu efek dari launching fiturnya ada kolom juga. Kita buat juga body dari menambahkan datanya. Tampilannya seperti ini. Ada text fieldnya juga. Ada boxnya. Ada detail screen. Gimana sih tampilan detailnya di sini juga dibuat. Dimana kita buat detail. Kita buat sebuah function detail screennya. Launch effect kita buat. Fitur delete-nya juga ada functionnya. Lalu detail menu itemnya apa aja. Mengubah data ada juga sini.
Oke, lanjut ke dari sini ke edit screen. Kita buat functionnya edit screen, langsung efek, function untuk menyimpan data-datanya, kayak ini untuk loadingnya if condition null, dia akan mengembalikan loading UI. Nah, di sini juga ada kita buat juga function untuk mengedit data-datanya. Nah, untuk tampilan home screen bisa dilihat di layar. Profile screen juga seperti ini. Tema masih sama seperti platform sebelumnya. Nah, ini view model lah. Langsung view model ini berada di UI app Kotlin. Ini mengatur status UI dan berinteraksi dengan repository. Ini menyimpan data yang ditampilkan di screen dan bertahan terhadap perubahan konfigurasi seperti rotasi layar. Nah, di sini ada hasil interface profile UI stats. Ini ada jika sukses, dia akan mengambil data responsive profile-nya, lalu pesannya gimana, dan juga objek loading-nya. Kalau UI-nya tuh ada success, ada error, ada loading-nya. Hampir-hampir sama. Ini jika di body, ini action UI state, ini UI state celestial body. Nah, dia ada help view model, ada keep juga. Dan ini function untuk mengirimkan datanya. Bisa di layar. Nah, UI app. Nah, ini kita buat function UI app, di mana snack bar hosted, dia akan mengingat kondisi snack barnya. Lalu di sini ada navbar, navhost, di mana dia mengatur routingnya lah, kalau bisa dibilang. Coach helper, route name, no path, profile path, celestial body list. Ini list-list data apa saja yang sudah ditambahkan, ini menambahkan detail, mengedit. Ini app bisa dilihat, dan main activity. Main activity ini tempat untuk mengeksekusi aplikasinya. Dia akan memanggil celestial body view model dari file celestial view model. Nah, di sini juga ada resource di mana ada drawable, image logo, logo aplikasinya, ada juga ini foreground, selain foreground ada backgroundnya, dan serta ada placeholder. Placeholder ini uh, sebuah icon ataupun logo yang dimana user akan mengirimkan gambarnya. Mungkin di selanjutnya akan saya jelaskan demo aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya kerjakan di mana angkasa dan tata surya. Begini untuk tampilan pertamanya, dan jika kita mengklik titik 3, dia akan kembali ke profile pengembang. Di sini dia akan menampilkan namanya serta emailnya dan deskripsinya, di mana seorang developer yang tertarik dengan mobile, backend API, dan berbagai teknologi pengembang aplikasinya. Untuk gambarnya mungkin agak lama ditampilkan. Selanjutnya untuk menambahkan aplikasi, seperti ini tampilannya. Jika data yang sudah ditambahkan, bisa kita lihat juga detailnya. Untuk gambar agak lama untuk menampilkannya. Dan untuk menambahkan, ada kolom nama, deskripsi, manfaat, serta fakta menarik.
karena saya topiknya tata surya. Misalkan matahari, deskripsi, enggak, bulan. Deskripsi, detail, manfaat, kita titiknya aja. Lalu untuk fakta menarik, bulan sore. Lalu kita kirim gambarnya. Nah, untuk batasan dari aplikasi yang saya kerjakan itu ukuran filenya dimana tidak melebihi 2 atau 5 MB. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.